Meski berakhir seri skor 2-2 dengan AS Monaco. Top skor Liga Champions, Erling Haaland lewati Thierry Henry sampai Mohamed Salah. Drama penalti bikin Manchester City gagal menang kontra AS Monaco. Berikut komentar Erling Haaland. Dan marahnya Guardiola setelah dikacangi wasit di menit-menit akhir. Saatnya permajaan pemain. Manchester City siapkan 976 miliar untuk gelandang muda Bayern, Alexander Pavlovic. Saatnya Pep Guardiola memikirkan strategi baru. Tren kebobolan gol telah jadi masalah serius untuk Manchester City akhir-akhir ini. Go! Blue Moon, you saw me standing alone. Yes, a goal! Buat kamu semua yang ngaku pendukung sejati Manchester City, wajib banget dong buat subscribe channel ini dulu. Terima kasih ya guys. Meski berakhir seri skor 2-2 dengan AS Monaco. Top skor Liga Champions, Erling Haaland lewati Thierry Henry sampai Mohamed Salah. Erling Haaland kembali menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Striker Manchester City ini mencetak 2 gol ke gawang Monaco pada matchday kedua Liga Champions 2025/2026 Kamis (2 Oktober 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Meski laga berakhir imbang 2-2, Haaland tetap mencatatkan pencapaian luar biasa secara individu. Tambahan 2 gol itu membuatnya selalu mencetak gol dalam 8 laga terakhir bersama klub dan timnas dengan total 15 gol dan 3 assist selama periode tersebut. Di Liga Champions musim ini, Haaland sudah mengemas 3 gol. Ia masih berada di bawah Kylian Mbappe yang memimpin daftar top skor dengan 5 gol. Namun, pencapaian lebih besar datang dari sisi sejarah. Sebelum laga kontra Monaco, Haaland telah mencatat 50 gol di Liga Champions. Tambahan 2 gol kini membuat koleksinya menjadi 52 gol melewati Thierry Henry (51 gol) dan menyamai Mohamed Salah (52 gol) dalam daftar top skor sepanjang masa Liga Champions versi UEFA. Cristiano Ronaldo masih jauh di puncak dengan 141 gol, namun Haaland yang masih muda jelas punya peluang besar untuk terus menanjak. Bagaimana menurut kalian? Apakah Haaland bisa melampaui Salah, bahkan mengejar Ronaldo di masa depan? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Drama penalti bikin Manchester City gagal menang kontra AS Monaco. Berikut komentar Erling Haaland. Dan marahnya Guardiola setelah dikacangi wasit di menit-menit akhir. Erling Haaland tak mampu menyembunyikan rasa kecewanya setelah Manchester City kembali gagal meraih kemenangan tandang di Liga Champions. Bertamu ke markas AS Monaco, The Citizens harus puas dengan hasil imbang 2-2 dalam laga yang diwarnai drama penalti di menit akhir. Dilansir dari Daily Mail Sport, Haaland tampil gemilang dengan 2 golnya. Namun, penyerang asal Norwegia itu justru menyoroti performa tim yang menurutnya menurun drastis di babak kedua. Tentu saja rasanya tidak enak. Kami tidak menang dan kami membuat kesalahan yang tak perlu. Kami tidak cukup baik. Kami tidak pantas menang, ujar Haaland. Ia menilai Man City kehilangan intensitas setelah jeda, memberi ruang kepada Monaco untuk mengambil alih permainan. Energi. Kami butuh lebih banyak energi. Di babak pertama kami menekan dan dominan, tapi setelah itu mereka memanfaatkan peluang dan itu tidak cukup baik, tegasnya. Haaland sempat membawa City unggul 2 kali, namun keunggulan itu sirna usai penalti kontroversial di menit ke-90. Wasit Jesus Gil Manzano menunjuk titik putih setelah tinjauan VAR menyatakan sepakan tinggi Nico Gonzalez mengenai wajah Rich Dier. Insiden itu memicu ketegangan. Pep Guardiola bahkan terlihat emosi dan beradu argumen dengan ofisial keempat. Bagaimana menurut kalian? Apakah City memang layak kecewa atau penalti itu sudah tepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Saatnya permajaan pemain.
Manchester City siapkan 976 miliar untuk gelandang muda Bayern, Alexander Pavlovic. Manchester City dikabarkan tengah membidik gelandang muda Bayern Munchen, Alexander Pavlovic. Klub Premier League itu disebut siap menggelontorkan dana sebesar 43,5 juta pound sterling atau sekitar 976 miliar rupiah pada bursa transfer musim dingin 2026. Manajer Pep Guardiola bersama direktur olahraga baru Hugo Viana memang sedang melakukan regenerasi besar-besaran. Beberapa pemain muda telah bergabung, termasuk Ryan Cherki dari Lyon. Strategi ini membuat skuad City kini lebih segar dan diharapkan kembali bersaing merebut gelar usai musim lalu gagal meraih trofi. Nama Pavlovic kini menjadi incaran utama. Lulusan Akademi Bayern tersebut telah mencatat 62 penampilan di tim utama dengan torehan 4 gol dan 3 assist. Pada musim 2025/2026, ia sudah tampil 6 kali di Bundesliga dan Liga Champions, termasuk saat bermain 64 menit melawan Chelsea dalam kemenangan 3-1. Namun, Bayern berada di posisi kuat. Pavlovic masih terikat kontrak hingga 2029 dan dinilai sebagai salah satu pilar masa depan oleh pelatih Vincent Kompany. Ditambah kondisi finansial Bayern yang stabil, transfer ini diprediksi tidak akan mudah bagi City. Apakah Manchester City akan berhasil memboyong Pavlovic? Atau justru Bayern mampu mempertahankan talenta mudanya ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Saatnya Pep Guardiola memikirkan strategi baru. Tren kebobolan gol telah jadi masalah serius untuk Manchester City akhir-akhir ini. Manchester City gagal menang, kebobolan lagi di menit akhir. Manchester City kembali kehilangan poin penting di ajang Liga Champions. Dalam laga dramatis melawan AS Monaco, Kamis (2 Oktober 2025) dini hari waktu Indonesia Barat, The Citizens hanya mampu bermain imbang 2-2 meski sempat unggul 2 kali berkat gol Erling Haaland. Laga awalnya berjalan sesuai rencana. City tampil dominan dan Haaland menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Namun, mimpi meraih 3 poin pupus di menit akhir. Penalti Eric Dier di penghujung laga membuat skor kembali imbang. Ini bukan kali pertama City kecolongan di detik-detik krusial. Dari 8 gol yang bersarang ke gawang Ederson musim ini, 4 diantaranya terjadi di akhir babak. Pola ini juga terlihat saat mereka kalah dari Tottenham, Brighton, dan bahkan saat melawan Arsenal yang mencetak gol di injury time. Meski tak terkalahkan dalam 6 laga terakhir, masalah konsentrasi di menit akhir mulai mengkhawatirkan. Haaland pun mengakui performa tim menurun drastis usai jeda. Kami tidak bermain cukup baik di babak kedua. Kami butuh lebih banyak energi dan harus tetap menekan seperti di awal, kata Haaland kepada TNT Sport. Menurut kalian, apakah masalah di menit akhir ini bisa menghambat ambisi City musim ini? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Zinedine Zidane dikaitkan dengan kursi pelatih Manchester United. Nama Zinedine Zidane kembali mencuat ke permukaan. Kali ini dikaitkan dengan posisi pelatih Manchester United. Spekulasi ini muncul di tengah tekanan yang mulai menimpa Ruben Amorim usai performa buruk Setan Merah di awal musim 2025/2026. Zidane yang meninggalkan Real Madrid pada 2021 memiliki rekam jejak luar biasa, 200 kemenangan dari 320 laga, 3 gelar Liga Champions beruntun, 2 La Liga, dan sejumlah trofi internasional lainnya. Meski belum kembali melatih sejak itu, reputasinya tetap bersinar. Menurut Manchester Evening News, kekalahan 1-3 dari Brentford membuat manajemen United mulai menyiapkan daftar pengganti Amorim jika tren negatif berlanjut. Nama-nama seperti Gareth Southgate, Xavi, Andoni Iraola, dan Oliver Glasner muncul sebagai kandidat. Zidane pun masuk dalam radar meski belum ada pendekatan resmi.
Zidane sendiri baru-baru ini terlihat aktif di media sosial membagikan momen santainya di New York. Dalam wawancara bersama Marca, ia menyatakan siap kembali melatih jika waktunya tepat. Saya merasa sepenuhnya masih seorang pelatih. Selain di United, Zidane juga disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Didier Deschamps usai Piala Dunia 2026. Menurut kalian, apakah Zidane cocok melatih Manchester United? Atau lebih ideal menukangi timnas Prancis? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bungkam Benfica, Garnacho sindir halus Manchester United. Alejandro Garnacho tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah membantu Chelsea meraih kemenangan atas Benfica di Liga Champions. Dalam laga yang digelar di Stamford Bridge, Rabu, (1 Oktober 2025, dini hari waktu Indonesia Barat, The Blues menang tipis 1-0 lewat gol bunuh diri Ricard Rios. Garnacho yang baru bergabung dari Manchester United seharga 40 juta pound sterling tampil impresif. Seusai laga, ia menyampaikan betapa spesialnya bisa bermain di Liga Champions, sebuah kompetisi yang musim ini tidak diikuti oleh mantan klubnya, Manchester United. Saat kecil, kita semua bermimpi bermain di malam Liga Champions. Kini saya di sini bersama Chelsea dan kami menang. Saya sangat bahagia, ujar Garnacho di situs resmi klub. Ucapan ini pun dianggap sebagai sindiran halus untuk MU yang sedang terpuruk posisi ke-14 di Premier League, tersingkir dari cara bocok dan gagal lolos ke kompetisi Eropa. Garnacho langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya melawan pemuncak klasemen Liverpool. Kami tahu mereka tim yang tangguh, tapi kami akan melakukan yang terbaik untuk menang, tegasnya. Saat ini Chelsea berada di posisi ke-8 klasemen dengan 8 poin, tertinggal 7 angka dari Liverpool. Bagaimana menurut kalian? Apakah komentar Garnacho memang menyindir MU? Atau itu hanya ungkapan kebahagiaan biasa? Yuk tulis opinimu di kolom komentar. Drama di Emirates, Arsenal menang atas Olympiakos, tapi banyak tanda tanya tersisa. Arsenal kembali memetik kemenangan di Liga Champions, namun cara mereka meraihnya menimbulkan banyak pertanyaan. Bermain di Emirates Stadium, Kamis (2/10) dini hari waktu Indonesia Barat, The Gunners hanya mampu menang 2-0 atas Olympiakos lewat gol Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka di menit akhir. Melansir Daily Mail Sport, skuad Arsenal musim ini bertabur bintang usai belanja besar senilai GBP 250 juta. Nama-nama seperti Declan Rice, Saka, Eze, hingga Calafiori membuat ekspektasi melambung tinggi. Namun saat menghadapi Olympiakos, Arsenal justru tampil kurang meyakinkan. Martinelli membuka keunggulan dengan memanfaatkan bola muntah tembakan Victor Gyökeres. Tapi setelah itu, Arsenal gagal menambah gol meski punya banyak peluang emas lewat Trossard, Odegaard, dan Gyökeres. Sebaliknya, Olympiakos beberapa kali hampir menyamakan kedudukan, termasuk tembakan voli Podence yang nyaris membobol gawang David Raya. Kemenangan baru terasa aman setelah Saka yang masuk dari bangku cadangan mencetak gol di masa injury time. Kehadirannya langsung menghidupkan permainan dan memberi kelegaan bagi Arteta. Apakah performa seperti ini cukup untuk membawa Arsenal berbicara banyak di Eropa? Atau justru jadi tanda bahaya? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Liverpool tumbang dari Galatasaray, ini kata Arne Slot soal penyebab kekalahan. Liverpool kembali merasakan kekalahan, kali ini di Liga Champions. Bertandang ke markas Galatasaray di Stadion Rams Park, Rabu (1 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat), The Reds kalah tipis 0-1 lewat gol penalti Victor Osimhen di menit ke-16.
Padahal secara statistik, Liverpool mendominasi jalannya laga. Namun, pertahanan solid Galatasaray yang digalang Davinson Sanchez dan Abdelkrim Bardak membuat serangan The Reds buntu sepanjang pertandingan. Kekalahan ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi Liverpool setelah sebelumnya dipermalukan Crystal Palace di Premier League. Pelatih Arne Slot pun mengungkapkan kekecewaannya usai laga. Ini hasil yang sangat mengecewakan karena kami bermain untuk menang dan itu tidak terjadi, ujar Slot kepada situs resmi klub. Berbeda dengan kekalahan melawan Palace, saya rasa kami lebih baik di babak pertama, tapi tetap saja gagal mencetak gol. Slot juga menyoroti minimnya permainan efektif di babak kedua. Bola hampir tidak bergerak. Galatasaray bermain sangat disiplin dan kami kesulitan menciptakan peluang. Ia juga menekankan pentingnya manajemen fisik pemain. Jadwal padat membuatnya harus merotasi skuad dan memainkan pemain muda seperti Rio dan Trey. Kami tidak punya kedalaman skuad 25 hingga 26 pemain. 2 atau 3 cedera saja membuat opsi sangat terbatas, jelas Slot. Menurut kalian, apakah rotasi dan kedalaman skuad jadi masalah utama Liverpool musim ini? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar.